Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat putri Cempa, kalau kita bicara tentang hubungan suami istri, itu pasti tidak lepas dari hubungan badan atau hubungan biologis. Suami istri bisa semakin dekat, semakin hangat, semakin harmonis, manakala kebutuhan seksual itu juga terpenuhi, tercukupi sebagaimana mestinya. Apalagi kalau kemudian orang yang hidup satu rumah ya, dalam kondisi tidak LDR-an, itu tentu ini menjadi kebutuhan yang sangat vital, kebutuhan yang sangat urgent, kebutuhan yang sangat dominan adalah berhubungan suami istri. Tetapi kadang-kadang karena masing-masing pasangan suami istri itu mempunyai profesi atau pekerjaan yang menyita waktu, kadang-kadang hal-hal itu terabaikan. Mungkin dari sisi suaminya yang terlalu capek sehingga tidak sadar bahwa istrinya butuh kehangatan, butuh untuk dikeloni, butuh untuk dimesrani begitu. Atau juga mungkin dari istri, karena sekarang ini perempuan kan banyak yang punya profesi lebih sibuk daripada suami, jadi istrinya lebih banyak di luar rumah, sehingga suami istri ini tidak ada waktu untuk bermesraan. Sama-sama sudah di rumah capek, letih, kuyu, pokoknya penting cepet-cepet dasteran, terus cepet-cepet adus, cepet-cepet turu, aku kesel ngantuk banget. Sementara kebutuhan biologis ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, manakala kita sadar bahwa ini menjadi ibadah kalau sudah statusnya sebagai suami istri. Kalau tidak suami istri ya zina. Kalau zina dosanya besar, dan dosa zina ini kifaratnya luar biasa. Mungkin kenikmatan sesaat, tetapi setelah itu tidak hanya kita di akhirat nanti, tapi di dunia itu sudahlah. Orang yang pernah melakukan zina itu pasti hidupnya itu bertubi-tubi dia menghadapi persoalan, masalah, sebagainya, karena ini kifarat, membayar denda kepada Gusti Allah akibat perbuatannya. Nah, kalau sudah punya suami atau sudah punya istri, sebaiknya dirawat secara rutin, melakukan hubungan badan yang ada nilai ibadahnya. Karena kalau suami istri itu baru berpegangan tangan saja, itu sudah luar biasa nilai ibadahnya. Suami istri yang saling berpegangan tangan, saling memandang, kemudian melakukan komunikasi-komunikasi yang baik, sentuhan-sentuhan yang hangat. Ini di awal-awal ketika kita berumah tangga misalnya, merupakan sebuah keharusan. Tetapi ketika rumah tangga itu sudah berjalan sekian waktu, kadang-kadang hal itu kan diabaikan. Seorang nganten anyar kok, ngapain sih mesra-mesra isin karo anake, nggak bisa begitu. Justru merawat keharmonisan, merawat kehangatan, menjaga keromantisan itu sebuah kebutuhan yang saat ini perlu dikomunikasikan berdua antara suami dan istri. Nah, bagaimana berhubungan badan supaya tetap menjadi nilai ibadah? Tidak hanya pelampiasan nafsu, tidak hanya pelampiasan syahwat, tidak hanya hubungan seks yang merupakan sebuah kebutuhan manusia biasa, tetapi ada nilai ibadahnya. Teman-teman, kalau kita mau menyadari tentang kebutuhan biologis ini menjadi ibadah, itu tentu harus mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita beragama Islam. Selain muslim juga pastilah ada anjuran-anjuran seperti itu. Bagaimana hubungan badan itu dilakukan ketika sama-sama ikhlas. Jadi yang nomor satu harus sama-sama ikhlas. Misalnya suami ini sudah menggebu-gebu, syahwatnya sudah luar biasa, wis rakana dikatani pokoknya. Tapi istrinya kok ogah-ogahan. Sik pah aku kesel kok pah. Ya cobalah suami melakukan sentuhan-sentuhan yang halus, yang baik, supaya istrinya gairahnya tumbuh. Supaya syahwatnya naik, kan begitu. Jangan sampai terus to the point sakudune, yang penting aku puas, bojoku puas lah, oralah, nggak bisa begitu. Harus sama-sama menyadari, oh istriku kok kayaknya nggak terlalu bergairah ya malam ini. Berarti suami harus menggairahkan istrinya dulu.
memunculkan gairah dari istrinya dulu supaya istrinya muncul keinginan dikumpuli, keinginan dimesrai. Ini penting supaya apa? Dua-duanya sama-sama ikhlas. Ketika berhubungan badan dan sama-sama syahwatnya sama-sama memuncak naik, jika jadi anak-anaknya juga cerdas. Tapi ketika sama-sama tidak ikhlas, kemudian yang satu seakan-akan sambil lalu saja wes kayak gedebok gedang lah sakudune dhewe misalnya, kadang-kadang muncul juga anak yang idiot, anak yang Down syndrome, apalagi ketika si istri ini tidak merespon secara baik terhadap suaminya. Ini juga menimbulkan dampak jika kemudian waktu berhubungan badan tiba-tiba di masa subur dan istrinya tiba-tiba hamil, anaknya juga nggak terlalu cerdas. Tapi kalau kedua-duanya itu tekanannya sama-sama kuat, syahwatnya sama-sama gede, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling mencintai, sama-sama saling ikhlas, anak pun cerdas. Mari, hubungan badan ini dilakukan yang pertama harus ikhlas, dua-duanya harus ikhlas. Yang kedua, setelah suami istri sama-sama ikhlas, itu bergairah. Jadi sama-sama saling merespon. Jangan suaminya sudah mencumbu, sudah berusaha untuk menghangatkan istri, apa istrinya wes ben bojoku sing kewajiban ngono aku ora kudu. Ya enggak, istri juga harus membuat suaminya juga bagaimana muncul dibutuhkan, diperlukan, diapresiasi, dihargai. Jadi hubungan suami istri yang baik itu yang kedua sama-sama syahwat, sama-sama bernafsu, sama-sama ingin, sama-sama membahagiakan, sama-sama memuaskan. Jangan sampai yang penting aku puas, bojoku puas lah ora lah. Nggak boleh laki-laki seperti itu. Karena perempuan itu mencapai orgasme itu juga karena laki-laki mampu untuk membahagiakan istrinya. Tidak bisa kemudian seorang suami sak karepe dhewe sing penting puas, bojoku puas lah ora lah. Sampai ada cerita teman saya itu menikah sudah 13 tahun nggak pernah merasakan apa itu orgasme. Naudzubillah, astagfirullah. Itu kan artinya suaminya tidak memuaskan istrinya. Itu tidak boleh, dalam agama juga tidak dibenarkan. Jadi ini termasuk nafkah batiniyah seorang istri, juga nafkah batiniyah seorang suami. Bagaimana seorang istri mampu memuaskan suaminya. Bahkan ada kata-kata bahwa perempuan di depan suaminya boleh menjadi seorang pelacur, nggak apa-apa kalau memang itu memuaskan suaminya. Wong itu ibadah kok. Jangan dianggap itu sebuah peristiwa tabu atau peristiwa porno atau kejadian yang tidak baik. Enggak, kalau suami istri itu nilainya ibadah. Dan yang ketiga, usahakan pada saat berhubungan suami istri itu tidak telanjang bulat tanpa selimut. Rasulullah menganjurkan harus tetap pakai selimut. Boleh kita menanggalkan pakaian sampai telanjang bulat, nggak apa-apa, tapi kalau bisa tetap pakai selimut. Jadi masih ada sifat malu, masih ada sifat ewoh pekewoh, tidak seperti binatang yang tidak ada rasa malu, tidak ada rasa ewoh pekewoh. Manusia bukan binatang, jadi harus tetap pakai selimut. Itu untuk mencapai keberkahan dalam berhubungan badan. Yang keempat, hubungan badan menjadi sebuah ibadah manakala sebelum memulai hubungan badan itu kita berdoa, wudu. Jadi sebelum memulai itu dimulai dengan berdoa, wudu, saling berpegangan tangan, saling berpandangan mata, saling mencium kening, bibir, pipi, dicium sambil berdoa. Ya Allah Gusti, silahkan berdoa bahasa Jawa ya rapopo, berdoa bahasa Indonesia rapopo, berdoa bahasa Arab ya boleh. Karena dengan berdoa itu ada nilai ibadahnya, sehingga kita yakin bahwa kenikmatan hubungan suami istri itu dari Allah, bukan dari setan. Harus diwaspadai. Pada saat suami istri melakukan hubungan badan, setan juga masuk ke dalamnya. Bagaimana dia itu supaya manusia ini lupa bahwa nikmat itu dari Allah. Kita berciuman bibir misalnya, ada sebuah rangsangan itu nikmat dari Gusti Allah, bukan dari setan.
Sehingga berdoa ini penting, teman-teman. Suami berdoa, istri juga berdoa. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau kita mau hubungan badan suami istri itu menjadi ibadah, adalah bagaimana kita saling menghormati pasangan masing-masing. Jadi kita harus bertanya, sudah puas belum? Sudah senang belum? Kalau belum, ayo diulangi lagi, wudhu lagi nggak apa-apa, mandi lagi nggak apa-apa. Jangan sampai tidur tapi salah satunya mendongkol. Banyak sekali yang teman-teman yang kadang-kadang konsultasi cerita itu, wah bojoku begini-begini, itu mendongkol. Itu justru tidak menjadi ibadah, malah jadi bumerang. Sehingga membuat pada saat next time, waktu yang kemudian itu hubungan menjadi rosok-rosok di egois. Ngapain? Bojoku egois, nggak bisa begitu. Untuk supaya hubungan badan itu menjadi ibadah, dilakukan dengan ikhlas, dengan saling tertarik, saling memuaskan, kita berdoa lebih dahulu, kita saling menghargai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah usahakan di tempat tertutup. Jangan sampai koyok kewan, wis anggere sak kudune nek nggon terbuka, anu jangan. Sampai ada cerita mobil bergoyang, sampai ada cerita naudzubillah min dzalik. Usahakan di tempat tertutup. Kalau di rumah banyak anak-anak, kok ada rizki, ya di hotel nggak apa-apa, suami istri kadang-kadang ke hotel nggak masalah. Untuk bagaimana menciptakan suasana yang syahdu, suasana yang romantis, tidak terganggu oleh anak cucu, tidak terganggu dengan keluarga, ya nggak apa-apa, hotel ya murah kok. Berdua saja ke hotel, memang menciptakan suasana yang syahdu, di tempat tertutup. Jangan sampai suara-suara rintihan itu anak cucu mendengar misalnya, atau kemudian sampai kita melilitkan handuk sampai menantu kita melihat, misalnya naudzubillah min dzalik, jangan. Jadi lakukan di tempat tertutup yang orang lain itu tidak bisa melihat atau tidak bisa mengintip. Teman-teman, suami istri yang rutin melakukan hubungan badan, pasti kedua-duanya akan sehat. Banyak sekali laki-laki itu kena yang namanya kanker prostat, itu karena lama tidak berhubungan badan. Perempuan seringkali kena diabetes karena kadang-kadang diajak berhubungan badan suaminya dia menolak. Penyakit-penyakit itu akan menjadi sirna dan sembuh kalau kita rutin melakukan hubungan badan. Bagaimana kalau melihat pasangannya itu sudah bosen? Karena beberapa tahun hidup bersama, 20 tahun, 25 tahun, 15 tahun, bojoku mbiyen ayu saiki wis do keriput, wis do kempot. Wong bojoku mbiyen ganteng saiki kok wajahnya wireng kuwetuh. Ya maka kita harus merawat diri, teman-teman. Rawatlah diri kita, rawatlah tubuh kita, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Sesekali dibersihkan wajahnya, sesekali facial, badannya dikasih wangi-wangi. Supaya apa? Supaya pasangan kita selalu bernafsu kepada kita. Perempuan di rumah, misalnya mohon maaf, bolehlah di luaran pakai cadar, pakai jilbab, tapi di dalam kamar sesekali pakai celana pendek, pakai kaos pendek, supaya suaminya melihatnya, wah bojoku iki merangsang banget ini. Nggak apa-apa dong. Ini penting. Jangan sampai ada rasa bosan, ada rasa jenuh, karena dampaknya nanti juga ada dalam penyakit. Wong ibadah kok emoh, ngibadah kok ditolak. Apa bedanya sholat, zakat, puasa, haji dengan berhubungan suami istri? Sama, itu sama-sama ibadah. Jadi harusnya berhubungan suami istri itu saling semangat. Misalnya yang laki-laki lupa, Pah jangan lupa ya nanti malam Jumat loh. Papa jangan keluyuran aja. Aku ngebengi nganu kok ngaji, sholawatan, tapi tetap malam Jumatnya diprioritaskan. Karena malam Jumat itu kesunahan untuk menggauli istri. Malam-malam yang lain kewajiban. Malam Jumat kesunahan, malam yang lain kewajiban. Misalnya yang istrinya lupa malam Jumat kumpulan yasinan, tahlilan, suaminya harus membisikkan sesuatu, mah nanti jangan pulang malam-malam ya, ini malam Jumat loh. Kita akan melakukan ibadah bareng. Toto kamare, spray sing rapi, sing bersih, dikasih wangi-wangi, badan dikasih wangi-wangi, sholat sunat 2 rakaat dulu misalnya, terus kemudian langsung berhubungan bersama berdua. Silahkan, lakukan supaya ada nilai ibadahnya, jalankan supaya ada nilai keromantisannya.
semuanya itu bisa dikomunikasikan dengan baik kalau suami istri itu tahu bahwa berhubungan suami istri ini disadari sebagai ibadah. Kalau tidak menjadi ibadah ya berarti hanya pelampiasan nafsu. Bukan pelampiasan nafsu kan karo wong-wong nak njobo sing ora bojone naudzubillah min dzalik. Ya memang ikut ditambahi setan, ngerti wong wedok jane rapati ayu karena setane manggon nggon bokonge dingeti seksi. Jadi wong sing wedok ku ayu sing ning omah tapi karena setane itu manggon ning mripate kaya mripate blalak-blalak kaya menarik begitu. Padahal aslinya ayu bojone. Nah, ini laki-laki yang baik adalah laki-laki yang menundukkan pandangan mata. Jadi iso dititeni wong lanang nok dalan, nok njobo di tempat kerja atau di mana saja ketemu wong wedok kok ninglok itu dia baik. Tapi nek ketemu wong wedok jelas tapi wayune, wah seksine, nah itu sudahlah itu menjadikan nilai-nilai yang tidak baik bagi seorang laki-laki. Laki-laki yang baik itu dia ketemu perempuan cantik itu dia menundukkan mata karena di rumah dia ada istrinya. Istrinya itulah ibadahnya. Istrinya itulah yang halal. Dan ingat teman-teman, berhubungan suami istri supaya menjadi nilai ibadah itu memang diniati ibadah. Jadi bukan diniati hanya kudu, kepengen, terus syahwatnya gede gitu, enggak. Memang diniati ibadah. Ya Allah, jadikanlah aku sehat. Jadikanlah organ intimku sehat. Sehatkanlah semua jiwa ragaku supaya aku tetap bisa beribadah kepadamu. Loh, Masya Allah, ini luar biasa. Wes enak, kepenak, jadi ganjar. Ngibadah apa neh? Sing ana ibadah kok kepenak, enak, jadi ganjar. Nek liyane kan kangelan, salat kudu wudu, kudu leren nggawa rukoh, nggawa sarung, tempatnya harus suci dari najis dan sebagainya, zakat kudu ngetokno duit, kan begitu. Puasa kudu ngeleh, lunga haji, lunga umroh kudu biaya puluhan juta. Lah ini mek uwik-uwik wong loro, seneng-seneng wong loro, is enak, kepenak, ijeh ganjaran. Lho ngono kok mah nikah. Terus piye sing diluru apa? Marilah ciptakan hubungan suami istri ini menjadi nilai ibadah. Jadi nek iso istri nggak usah malu-malu untuk menawarkan diri. Pah pengen nggak? Iki lho aku wis ora head. Pah pengen nggak? Iki lho pompong aku kudu. Pah aku wis sayu kok. Masa aku gak dikeloni? Pah aku wis wangi kok. Masa aku nggak disayang, nggak dicium? Nggak apa-apa. Istri yang seperti itu tuh pahalanya gede, teman-teman. Laki-laki juga demikian. Mah aku kangen kok mama aja aja lunga-lunga, aku iki wis kudu teko kerja, wis kudu mulai. Kalau sudah suami seperti itu, istrinya harus cepat-cepat mapan di rumah. Jadi jadikanlah hubungan suami istri itu menjadi nilai ibadah sehingga keluarga selalu harmonis, sikap-sikap romantis itu dijaga. Dan ingat, ketika kita rutin menjalankan hubungan suami istri, berarti jiwa raga kita dijamin kesehatannya. Salam bahagia, salam putri Cempat, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.